Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Yurinanda Septian Putri, NIM 4 20180043 ingin menjelaskan tentang ujian tengah semester mata kuliah evolusi yang diampu oleh Bapak Muhammad Imam Faktur Rahman. Baik, pertama-tama yaitu mengapa seseorang muslim tetap perlu mempelajari evolusi? Beberapa teori evolusi tidak sesuai dengan keyakinan kita, akan tetapi seorang muslim tetap perlu belajar evolusi. Mengapa? Hal tersebut dikarenakan teori evolusi membicarakan asal-usul adanya kehidupan manusia. Teori evolusi yang sangat terkenal di dunia ini, yang mana teori ini digunakan sebagai patokan universal dalam ilmu pengetahuan. Pada awalnya, teori ini dikemukakan oleh seorang evolusioner terkenal yang bernama Charles Darwin. Walaupun banyak perdebatan tentang teori Darwin, namun dari teori tersebut berdampak secara signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan manusia dengan dapat mengetahui asal-usul makhluk hidup serta merta alam semesta dan juga mengenal struktur tubuh makhluk hidup. Contoh evolusi pada kehidupan sehari-hari yaitu perjalanan panjang seekor kucing liar menjadi kucing peliharaan. Ternyata yang selama ini berdampingan dengan manusia awalnya merupakan kucing hutan yang hidupnya di alam liar, sehingga jika kita berkunjung ke hutan akan menemui kucing yang sama. Maka penampakan keduanya itu tidak jauh berbeda. Meskipun begitu, masih ada sifat leluhur ataupun saudaranya yang tinggal di hutan yang tersisa di dalam diri kucing rumahan. Contohnya yaitu kucingnya yang galak, suka menggigit dan mencakar jok motor, suka menyendiri dan malas-malasan untuk bersosialisasi, sama seperti cara kerja para kucing hutan. Disinyalir kucing rumahan saat ini awal mulanya berasal dari kucing liar di Timur Tengah, sehingga dikenal dengan nama ilmiah Felis silvestris atau yang artinya kucing penghuni hutan. Selanjutnya ada, apa itu evolusi? Evolusi berarti perubahan pada sifat-sifat terwariskan suatu populasi organisme dari satu generasi ke generasi berikutnya. Perubahan-perubahan ini disebabkan oleh kombinasi tiga proses utama, yaitu variasi, reproduksi, dan seleksi. Pertanyaan selanjutnya ada evolution as theory and fact atau fakta. Pernyataan evolution as theory and fact merupakan sebuah pernyataan yang sering terlihat pada pustaka-pustaka biologi. Pernyataan ini sering menimbulkan kerancuan. Inti dari pernyataan ini adalah untuk membedakan pengertian evolusi. Yang pertama adalah fakta dari evolusi. Fakta evolusi yaitu suatu fakta perubahan yang terpantau pada sebuah populasi selama beberapa waktu. Sedangkan yang kedua adalah teori evolusi yang merujuk pada sintesis evolusi modern yang merupakan penjelasan ilmiah termutakhir mengenai bagaimana perubahan ini dapat terjadi. Selanjutnya yaitu ada mekanisme utama proses evolusi. Yang pertama ada mutasi. Mutasi adalah perubahan yang terjadi pada bahan genetik, baik pada taraf tingkatan gen maupun tingkat kromosom. Yang selanjutnya yaitu ada rekombinasi gen, yaitu perkawinan silang. Hukum Mendel 1 dan Mendel 2, yaitu pemisahan sel kelamin secara bebas dan kombinasi baru secara acak dan bebas. Selanjutnya ada seleksi alam. Seleksi alam yaitu proses di mana individu yang memiliki ciri bawaan dapat bertahan hidup dan bereproduksi dalam tingkat yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan individu lain, akibatkan ciri bawaan yang dimilikinya. Kemudian ada aliran gen atau gen flow,
yaitu penyimpangan gen dari suatu populasi ke populasi lainnya. Dan yang terakhir ada genetic drift, yaitu hilangnya atau lepasnya frekuensi alel secara kebetulan atau dapat dikatakan merupakan perubahan acak pada frekuensi gen pada populasi kecil yang disebabkan oleh kematian, migrasi atau isolasi. Berikut merupakan contoh dari mekanisme utama proses evolusi. Yang pertama-tama yaitu ada mutasi. Mutasi merupakan perubahan yang terjadi pada bahan genetik baik pada tingkat gen maupun kromosom. Pada contoh yang pada slide yaitu terdapat kumbang yang menghasilkan 4 peranakan dengan 1 anakan yang berwarna hijau kecoklatan. Pada kumbang coklat terjadi perubahan urutan DNA sehingga hasil hal tersebut menjadikannya berbeda dengan indukannya. Yang selanjutnya yaitu ada gen flow atau aliran gen. Aliran gen ini terjadi ketika individu meninggalkan sebuah populasi. Seperti contoh pada gambar, yaitu terdapat 2 populasi. Yang pertama ada populasi kepik hijau dan yang kedua ada populasi kepik coklat. Pada populasi kepik coklat terdapat 1 ekor kepik menuju ke populasi hijau. Hal tersebutlah yang mengakibatkan penyimpangan suatu populasi ke populasi lainnya. Kemudian ada rekombinasi gen. Rekombinasi gen yaitu perkawinan silang, hukum Mendel 1 dan 2, di mana pemisahan sel kelamin secara bebas dan acak. Pada slide terdapat 2 ekor hewan yang berbeda jenisnya dikawinkan silang dan menghasilkan spesies yang baru, yaitu kuda Amerikan yang disilangkan dengan kuda Arabian menjadi kuda nasional show horse. Lalu contoh selanjutnya bisa kita jumpai yaitu tentang kuda poni. Kuda poni yaitu persilangan antara kuda dengan zebra. Jadi spesies baru yang dihasilkan dari rekombinasi gen yaitu spesies tersebut berarti steril atau tidak bisa menghasilkan spesies baru dari spesies persilangan tersebut. Jika ingin ingin mendapatkan spesies baru, maka harus menyilangkan 2 spesies yang berbeda lagi. Seperti itu. Selanjutnya yaitu ada seleksi alam. Seleksi alam yaitu proses di mana individu yang memiliki ciri bawaan dapat bertahan hidup dan bereproduksi dalam tingkat lebih tinggi. Contoh pada gambar yaitu terdapat pada sebuah pohon ada 2 populasi kumbang atau kepik. Yang pertama yaitu populasi kepik hijau dan kepik coklat. Nah, dilihat dari gambar, seekor burung memangsa kepik hijau. Hal tersebut dikarenakan seekor predator akan memangsa kumbang hijau karena warnanya lebih mencolok. Sedangkan pada kumbang coklat berwarna coklat yang menyatu dengan pohon. Lambat laun, hal tersebut akan mengakibatkan populasi kumbang hijau atau kepik hijau akan semakin menipis dan habis. Lalu, sebagai gantinya yaitu populasi kumbang coklat akan terus meningkat karena predator kurang minat atau kurang tertarik dengan kumbang coklat karena warnanya tidak mencolok. Seperti itu. Selanjutnya yaitu ada genetic drift yaitu hilangnya frekuensi alel. Pada gambar terdapat generasi pertama yang mendominasi warna hijau, yaitu sebanyak 75% dan warna coklat 25%. Namun pada generasi kedua
terjadi perubahan, yaitu terdapat sebanyak 71% warna hijau dan 29% sebanyak warna coklat. Nah, hal tersebut terjadi karena adanya genetic drift atau hilangnya frekuensi alel yang terdapat pada generasi pertama dan kedua. Baik, tadi yaitu penjelasan saya tentang ujian tengah semester mata kuliah evolusi, dan bila ada salah kata mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.